Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya dan kali ini kita akan belajar hal baru. Jadi kita akan belajar tentang artificial intelligence. Mari bareng-bareng kita kosongkan gelas, kita belajar hal baru kali ini. Semoga hopefully materi kali ini bisa membantu teman-teman mengerti konsep dasar tentang AI. Kaitannya kita akan fokus kepada machine learning. Jadi ketika teman-teman nanti di luar sana, ketika ditanya tahu nggak tentang machine learning, teman-teman bisa jawab nih dengan pede, oh machine learning tentang ini nih, gitu. Mari kita akan bahas secara detail di dalamnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, izinkan aku kasih tahu poin materi apa yang kita pelajari di kali ini. Jadi, kita ada dua materi yang kita pelajari kali ini. Pertama itu ada konsep dasar dari tentang machine learning, dan contoh penerapan machine learning termasuk AI-nya seperti apa sih nanti di sekitar kita. Karena memang banyak loh hal-hal yang nggak teman ketahui ternyata itu adalah scope of work dari machine learning dan AI gitu ya. Jadi oh ternyata ini nggak serta-merta mereka tahu loh. Oh ternyata mereka ini menggunakan machine learning loh dalam melakukan prediksi dan sebagainya. Nah itu nanti kita akan kulik contoh-contoh seperti apa sih di sekitar kita. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama yaitu konsep dasar tentang machine learning. Nah pada dasarnya machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence. Teman-teman agree ya kalau artificial intelligence adalah bagaimana si mesin itu memahami perilaku dari human-nya itu seperti apa gitu. Entah misalkan mau lihat bagaimana kita untuk melangkah atau bagaimana kita menerjemahkan sesuatu atau bagaimana kita berpikir, itu si AI memahami konteks tersebut. Nah, cara AI memahami konteks tersebut, mereka membutuhkan sebuah machine learning di dalamnya. Yaitu machine learning adalah teknik secara statistical method untuk mempelajari kumpulan data sehingga bisa memberikan sebuah rekomendasi atau keputusan dan sebagainya. Gitu. Lalu, machine learning itu apa sih sebenarnya? Nah, machine learning itu adalah hal yang dilakukan oleh mesin dalam mempelajari sebuah pola atau pattern dalam kumpulan data dengan algoritma tertentu. Contohnya, kalau misalkan kita, contoh sederhana deh, mungkin kita kan udah pernah kecil ya, bagaimana sih seorang anak itu dalam berjalan? Kalau misalkan teman-teman perhatikan di bawah ini kan, ini ada cycle ya, cycle yang dilakukan oleh anak ketika untuk bisa dapat berjalan dengan tegap. Pertama, mungkin di usia 1 bulan mereka belum bisa bergerak bagaimana, tapi di usia 2 bulan mereka udah bisa bergerakkan tangan kakinya, tapi mereka belum bisa berdiri, gitu ya. 3 bulan mungkin bisa tengkurap aja, tapi belum bisa ngapa-ngapain. 4 udah bisa menggerakkan otot-ototnya, terus 5 udah bisa merangkak sampai di usia 6 bulan, 7 itu bisa merangkak kan belum bisa menegakkan kepala. Nah, di usia 7 bulan itu udah bisa menegakkan kepala dengan seimbang. 8 sampai 12 udah mulai meningkat tuh, mulai bisa berjalan dengan seimbang. Nah, ini adalah proses anak belajar hingga mereka bisa memahami bagaimana sih berjalan. Gitu. Ini sama halnya ketika teman-teman di dalam suatu kelas ya. Di dalam suatu kelas, misalkan bagaimana sih kita untuk bisa mendapatkan nilai skornya 100? Misalkan kita lagi di kelas matematika gitu. Kita nggak belajar sama sekali, mungkin nggak sih dapat 100? Mungkin aja, tapi sulit. Tapi ketika kita udah diinput dengan pembelajaran matematika gitu, kita pun bisa menjawab soal ujian nantinya kan gitu. Nah, gimana kita menjawabnya? Karena kita udah tahu polanya. Kalau misalkan soal matematika gini, 1 ditambah 2 itu berapa sih? Nah, kita udah belajar nih kalau dengan pemisalan 1 ditambah 2 itu harusnya 3 gitu ya. Oh, jadi nanti ntar kalau ada soal tes ini jawabnya 3. Kita kan mempelajari pola kan. Nah, itu adalah perannya si machine learning ini sendiri ini di dalamnya untuk mengetahui pola-pola apa sih yang harus mereka ketahui untuk memberikan sebuah keputusan. Sama hal seperti anak. Nah, kalau kita review lagi ya, si anak ketika untuk dapat berjalan, itu mereka ada berapa step kan? Mulai dari usia 1-2 bulan, mereka mengangkat sebagian tubuh, 3-6 bulan mampu merangkak, 7-8 bulan udah mampu duduk dan menyeimbangkan badan, terus 9-11 bulan udah berjalan dengan percaya diri gitu. Anak punya prosesnya. Mereka mempelajari sebuah pattern setelah beberapa kali latihan. Mereka bisa mengerti bagaimana sih menjaga sebuah keseimbangan dan berjalan dengan kedua kakinya. Nggak merta-merta anak baru lahir langsung bisa jalan. No, ada proses step by step.
try dan error. Mungkin alangkah awal ada jatuh atau kesandung atau bagaimana, dan dia belajar day by day, month by month untuk mengerti how bagaimana mereka berjalannya gitu. Nah, dari konsep ini sebenarnya kita bisa berlanjut nih. Sebenarnya patternnya ini dikumpulkan oleh si anak selama latihan dengan menggerakkan seluruh badannya. Entah dia menggerakkan kaki, tangan. Oh, ternyata tangan ini nggak bisa buat berdiri loh. Oh, kaki sekarang bisa buat berdiri loh. Nah, mereka belajar tuh. Oh, ternyata bisa gitu. Nah, latihan-latihan tersebut akan menjadi basis mereka untuk memberikan sebuah keputusan, untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Tuh, aktivitas selanjutnya apa? Ya, mereka untuk berjalan. Gitu, berjalan dengan tegap. Seperti itu. Nah, kaitan sama machine learning, sebenarnya machine learning itu adalah sebagai pengembangan algoritma berdasarkan statistika. Algoritma itu adalah langkah-langkah ya, yang harus dilewati. Nah, untuk memungkinkan sistem belajar dan memprediksi sebuah keputusan. Tuh. Nah, tujuan utama dari machine learning adalah bagaimana menganalisis, menginterpretasi pola dan hubungan dalam data dan membuat sebuah prediksi. Kalau kaitannya sama prediksi ya. Sama kayak tadi. Anak itu menganalisis, menginterpretasi pola ini, oh ini nggak cocok buat jalan, oh ini cocok buat jalan, oh ini enggak, ini yes, no, gitu. Dan lihat, oh ternyata kalau mau berdiri nggak harus loh tangannya dikatasin, oh ternyata kalau berdiri kita harus duduk dulu, oh kalau mau diri harus gimana, gitu. Itu polanya yang mereka pelajari. Nah, ini kita udah bahas tentang konsep dasar machine learning. Nah, kita akan coba lanjut nih. Sebenarnya di sekitar kita tuh ada nggak sih contoh-contoh penerapan machine learning di sekitar kita? Ya, banyak. Aku jawab bisa banyak. Bahkan teman-teman nggak notice kalau ini semuanya dibangun oleh atas dasar machine learning. Contoh pertama itu adalah chatbot. Nah, beberapa perusahaan besar di Indonesia banyak sekali menggunakan layanan chatbot. Kenapa? Karena untuk menghemat biaya pegawai, nggak mungkin dong pegawainya di on standby 24/7 untuk menjawab semua pertanyaan nasabahnya atau pelanggannya gitu. Let's say kalau misalkan perusahaan besar, contohnya DBS atau Bank Mandiri, nggak mungkin mereka harus punya, misalkan ada yang masuk calling ke mereka, misalkan ada 10 juta, mereka punya nasabah yang dipegang misalkan ada 10 juta, nggak mungkin mereka harus standby 10 juta orang ketika nanti ntar ada nelpon dari 10 juta nasabah tersebut, kan nggak mungkin. Kalau let's say lah, seenggaknya cuma 10%, 1 juta nasabah akan melakukan calling setiap harinya misalkan, kan nggak mungkin mereka harus standby 1 juta orang kan untuk menjawab pertanyaan setiap nasabah atau pelanggannya gitu. Makanya dalamnya chatbot adalah mereka untuk menjawab dan membantu nasabah atau pelanggannya tentang terkait masalah yang mereka hadapi. Contohnya kalau misalkan teman-teman perhatikan di gambar berikut, chatbot ini bertanya apa yang mereka bisa bantu. Terus dia bilang saya mau nyewa mobil. Nah, si algoritmanya itu akan mapping nih. Dia jawabannya apa nih? Mau rent a car atau just visiting gitu. Kalau rent a car dia akan nanya berapa lama dia akan mau ngerent. Apa sehari, sejam, sebulan. Nanti dari jawaban dari pelanggan tersebut nanti akan ada feedback lagi. Oh, kalau kamu mau ini, kamu bisa akses ini dan sebagainya gitu. Banyak banget. Nah, selain itu apa dari chatbot? Fraud detection. Jadi fraud detection itu adalah bagaimana sistem mengetahui nasabah ini mencurigakan dari pola transaksi dan perilaku nasabah. Jadi ketika nasabah melakukan payment ya di salah satu mesin edisi atau mesin ATM let's say, nanti datanya itu masuk tuh ke dalam back end dari transaksi tersebut. Nanti dia akan masuk ke model fraud detection-nya. Nah, di fraud detection nanti kasih API kalau misalkan di dalam ini. Nanti teman-teman bisa belajar, kita akan klik bagaimana sih membuat REST API. Nah, kasih feedback API, oh ternyata nasabahnya ini nggak fraud. Nanti ntar boleh, oke, dia bisa menerima transaksi tersebut. Terus kalau misalkan fraud, terus kasih notifikasi gitu dan sebagainya. Jadi itu kita bisa tahu apakah kartu yang dipakai itu adalah fraud atau bukan itu. Nah, bukan hanya fraud detection, banyak banget. Yang ketiga adalah diagnostic medics. Berarti nggak cuma berhenti di, kalau sebelumnya kita bahas kaitannya banyak banget di perbankan, nggak cuma hanya di sana, tapi juga bisa di
medis. Jadi banyak banget di medis-medis itu menggunakan diagnosisnya itu menggunakan machine learning. Jadi mereka melihat dari data-data historical, terus dari data hasil tes. Ini nasabahnya tuh diagnosisnya penyakitnya apa. Banyak kok perusahaan-perusahaan menggunakan sinar X, MRI, CT scan dan sebagainya untuk membantu menganalisa nih. Oh kalau nasabah dengan MRI ini, CT scan ini dia penyakit apa dan sebagainya. Itu mereka melakukan analisa seperti itu. Jadi nanti ntar ada kayak pick list ya. Jadi dari nasabah terus yes, no, dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, seperti customer segmentation and marketing, gimana caranya kita memahami pelanggan dengan baik atas produk yang kita bagikan. Mungkin ada beberapa nasabah itu suka produk A, jadi kita akan spesifikasi produk A untuk nasabah A, terus yang B ini, C ini, dan seterusnya. Lain sebagainya adalah produk recommendation. Nah, teman-teman pernah coba nggak ketika teman-teman lagi, misalkan kita lagi rame-rame nih berkumpul, terus kita lagi ngomongin tentang headset, terus tiba-tiba kita lagi buka media sosial, kok ada iklan-iklan headset ya dari tadi ya, padahal kita cuma ngomongin aja, apakah Google ini mendengar pembicaraan kita, dan sebagainya. Itu kan mungkin jadi kayak pertanyaan sekitar kita ya. Nah, mereka menggunakan produk recommendation. Jadi apa yang kita bahas tuh mereka kasih rekomendasi. Oh, kalau misalkan kita lagi bahas tentang headset, dia kasih rekomendasi, oh orang ini mau beli headset nih, jadi kita kasih rekomendasi. Atau mereka juga bisa, oh mereka lagi cari di aplikasi platform e-commerce, Shopee misalkan, headset sama monitor. Nah biasanya kalau orang cari headset sama monitor, dia butuh speaker. Jadi nanti dia kasih rekomendasi, silakan nih beli speaker ini gitu dan sebagainya. Jadi itu sistem di HP-nya kita, terus dia bisa mengasih rekomendasi produk-produk yang bisa kita pilih. Nah, terus yang berikutnya itu adalah churn prediction. Churn prediction mungkin bagi sebagian orang tuh apa tuh churn gitu ya. Churn itu artinya adalah apakah nasabah itu akan berhenti menggunakan produk layanan atau enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, misalkan ini adalah sebuah produk gitu ya, produk dari sebuah perusahaan. Nah, ada new customer, dia pasti akan masuk kan. Nah, ada juga nasabah-nasabah yang nggak loyal terhadap perusahaan tersebut, karena memang mereka menggunakan produk tersebut karena biaya adminnya murah. Terus karena udah nggak biaya adminnya murah lagi, ya mereka berhenti dari mencoba pelayanan tersebut gitu, menggunakan kompetitor dan sebagainya gitu. Jadi churn prediction tuh kita ngeprediksi apakah misalkan ada namanya Budi ini mau bakal berhenti atau enggak ya nanti ketika kita kasih promo ini gitu dan sebagainya gitu. Nah itu teman-teman hal-hal basic terkait machine learning. Kita udah bahas tentang konsep dasar machine learning dan contoh-contoh penerapan machine learning di sekitar kita. Misal teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, boleh drop di komen di bawah, atau mau cek materi tentang AI, aku drop di bawah, teman-teman bisa akses di bawah ya. Sampai ketemu di next episode selanjutnya. Sampai jumpa. See ya.